Mas. Nah, ini dilanjut ya Mbak dari yang tadi kan terakhir ini apa namanya resep pulang ya. Nah, ini Mbak dilanjut. Nah, kan semisal pasien ini udah selesai dirawat terus ada rencana pulang, itu nanti apa namanya untuk resep pulangnya ntar diinput juga di sistem Mbak. Nah, jadi nanti caranya, contoh nih pasien Rudi Santoso ini udah boleh pulang. Terus diklik spasi di nomor rawatnya. Terus di sini ada menu di sebelah kiri permintaan resep pulang. Nah, ntar diklik aja di sini. Nah, terus dimasukin obat-obat yang diresepin di resep pulang ini untuk pasiennya. Nah, ini ya saya ambil contoh. Diresepin obat untuk pulang itu obat pemoksan ini contoh dapat 10 10 terus parastamolnya dapat 10. Nah, ntar di sini ditulis aja aturan pakainya. 3 kali 1 habiskan. Ntar ini juga 1 dihabiskan. Nah, kalau udah diinput semua, lalu klik simpan. Oke, yes. Nah, ini kan udah diinput nih sama teman-teman perawat di belakang di rawat inap. Terus selanjutnya tugasnya di bagian farmasi untuk validasi permintaan resep pulang dari rawat inap. Suaranya aman, Mbak ya? Aman, Om. Oke, terus ini lanjut ke bagian farmasi untuk validasi resep pulang yang diminta oleh perawat di belakang. Di menu farmasi, pilih daftar resep dokter, pilih bagian rawat inap. Terus di sini di bagian permintaan resep pulang. Nah, di sini. Nah, kalau yang resep ini kan untuk yang di ini ketika pasien masih dirawat. Nah, ini permintaan resep pulang tadi untuk resep pulang pasien. Nah, ini caranya sama aja. Di, di farmasi ntar tinggal validasi. Diklik. Nah, ini obatnya ada 2. Kalau udah benar, klik spasi. Nah, ini ya. Ini kalau etiketnya. Ini contoh. Kan obatnya Moxan, ininya apa? Signanya ya. 3 kali 1 ini. Yang satunya paracetamol. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalau kita lihat di rawat inap, terus bagian kasir mau cross check, itu di billing pasiennya. Nah, di sini nanti ada ya Mbak ya, bagian resep pulangnya, obat resep pulangnya ini, kayak gitu. Terus misal obat, aduh, semisal obat yang BHP ini ada kebanyakan, contoh ini kebanyakan ya. Jadi ntar amoksan ini bakal kita simulasiin dihapus 1 jumlahnya. Itu caranya di sini dipilih pasiennya, klik kanan, pilih obat, terus ke data pemberian obat. Nah, ntar di sini ada salah di sini obat, data pemberian obat.
Nah, ini contoh ini mau kita ubah. Ntar saya buka lagi. Nah ini ya. Contoh kita mau ubah yang ini ya, amoksannya ini jadi dua gitu. Nah, berarti di sini kita mau ubah data obatnya, ngapus gitu kalau kelebihan. Klik kanan pasiennya, pilih obat, data pemberian obat. Oke, ini dipilih datanya, dihapus di sininya. Ntar tinggal dihapus saja, kayak gitu. Nah, kan berarti ketika pasien udah disiapin resep pulang, berarti kan udah siap pulang, Mbak ya. Terus ntar bagian kasir cross check lagi tuh apa aja yang udah diinput atau belum. Jadi ntar totalnya di sini semua dari mulai kamar, terus tindakannya, visitnya, obat selama dirawat, dan resep pulangnya. Nah, ntar total ada di sini. Nah, jadi total pasien itu selama dirawat ada akumulasinya di sini kayak gitu. Nah, biasanya kalau rawat inap ini ada potongan biaya gitu-gitu nggak, Mbak? Ada mas biasanya, Ada, Mbak. Halo, Mbak. tapi nggak selalu ada. Oh iya, ntar ini kalau semisal pasien ini ada potongan nih, ya ntar eh dimasukin potongannya, Mbak. Caranya diklik kanan, terus dipilih potongan biaya. Nah, kita atur dulu. Nah, total itu kan 1.200.000. Nah, ini kan semisal ada potongan 200.000 dari pihak klinik. Itu caranya diklik kanan, di billingnya sini, bebas di sini, klik kanan bisa, pilih potongan biaya. Nah, di sini ntar klik icon tambah di sini, masukin apa deskripsi potongannya, contoh bantuan klinik, misal. Kalau udah enter, kita buat potongannya 200.000. Enter. Kalau udah disimpan. Nah, ntar di paling bawah sini ada potongan biaya. Bantuan klinik dipotong 200.000. Nah, ntar jadi totalnya 985.000. Nah, kayak gitu, Mbak. Terus, misalnya udah mau bayar nih pasiennya. Jadi tinggal diinputin aja di billingnya ini, disamain. Udah diinput di sini, di kolom bayar cash, enter, udah disimpan. Oke, ntar di sini bakal muncul billingnya ya, nanti di klinik. Nah, kalau udah selesai, ya kan pasien udah selesai sampai bayar nih Mbak, udah di kasir ya, udah selesai. Nah, kan di realnya itu pasien udah pulang, tapi dirawat inap di sistem ini belum pulang. Berarti harus dipulangkan juga di sistem. Nah, cara mulanginnya itu sampean pilih data pasiennya, dipilih ini tadi, dipilih, terus klik yang icon pulang di bawah ini. Nah, di sini ditulisin, dimasukkan diagnosa akhirnya apa. Bisa ICD-10-nya, itu bisa di sini diklikkan apa, pilih klip ini, terus ntar masukin apa diagnosa pulangnya apa. Kalau misalnya nggak ada ya berarti kosong di strip. Tapi kalau bisa harusnya diisi diagnosa akhir karena nanti ini bakal digunakan untuk pelaporan data 10 besar penyakit kayak gitu. Data 10 besar penyakit di rawat inap. Nah, diagnosa akhir ini udah diisi,
Terus dipilih status pulangnya apa di sini. Kalau semisal dia atas persetujuan dokter, ya dipilih di sini. Kalau memang dia APS, dipilih APS kayak gitu. Nah, semisal pasien ini BLPL atas persetujuan dokter. Nah, kalau udah disimpan. Nah, nanti otomatis dia bakal hilang di kolom belum pulang ini. Jadi kita nyarinya di sini di eh, pulang ini diklik, terus klik checklistnya. Nah, di sini nanti bakal muncul di sini pasien pulang kayak gitu. Nah, mungkin itu Mbak kalau untuk pelayanan di rawat inap. Sampai sini udah selesai, sampai pasien pulang. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain nggak Mbak? Halo Mbak, halo. Ya, gimana Mas? Udah aman Mbak, ada yang ditanyain nggak apa kayak mana untuk ini yang barusan? Oh, iya, aman Mas. Berarti ntar tinggal saya bagi screen Mbak ya. Oke. Oke, berarti ini zoomnya udah selesai Mbak, atau ada yang mau ditanyain lagi Mbak? Itu aku yang terkait pembayaran kamar tadi, Mas. Heeh, kayak mana tuh Mbak? Kan kalau misalkan kamar rawat inap, misalkan dari BPJS naik, dia BPJS, terus dia Mm-mm. naik ke VIP, itu kan VIP satu malam kan 250, tapi dibayarkan setelah dia pulang dari rawat inap. Itu nanti kita di user sini tagihannya sesuai yang kamar VIP tadi itu atau gimana? Oh, jadi kalau di klinik tuh kamar VIP buat BPJS sama umum beda Mbak ya? Beda. Oh gitu. Kan sebenarnya kalau dirawat inap kan ntar kan itu masuk klaim-klaiman Mbak ya? Hmm. Ya sebenarnya pun nggak apa-apa sih ngaruh kan. Itu kan nanti nilainya total dari BPJS berapa? Kalau Kalau BPJS 255. Oh, 255. dari BPJS yang dapatnya klaimnya Dari klaimannya. per malam. Mm-mm. Iya, Mas. Oh ya sebenarnya nggak apa-apa sih Mbak kalaupun di sini dibuat 500 kan tetap eh, nggak rugi gitu loh. Maksudnya pas gimana ya? Nanti di ininya soalnya beda Audit kan? gitu maksudnya. Mm-mm. Iya, Nggak ada sih Mbak Soalnya yang kan yang 500, yang 250 yang dia naik ke VIP itu kan bayar langsung. oh pasien bayar cash toh. Iya, kalau iya. naik VIP. Oh gitu. Kalau nggak gini aja Mbak, semisal pasien tuh rawat inap BPJS toh. Hmm. Kan kalau VIP umum 500, VIP BPJS 250. Ya. Kalau semisal gini-gini pasiennya dipindah dulu deh. Nambah daftarin satu pasien dulu. Nah ini Mbak, contoh nih pasien baru ranap nih. Ini kan dia di Jabal ini kelas 3, 200 ya berarti per hari toh.
Halo? Halo, Mbak. Iya, wifi-nya keputus. Oh gitu, ya wes. Tunggu bentar nanti. Iya, mati lampu. Oh, Jadi kasirnya wifi-nya keputus. Bentar, coba saya ke depan dulu. Bentar, Mas. iya, Mbak. Mati lampu. Nya, ini kan kamu yang nanya. Mas mati lampu, maaf. Punya Oh aku iya. loading terus, ya. Ya udah Mbak, kayak yang ini aja loh. Bentar, Mas. Ini udah punya aku udah masuk. Sumu ini iya, Ini Mbak, eh, contoh pasien ini kan kelas 3 nih. Terus dia masuk ke VIP berarti langsung nambah per malam 250 gitu Mbak. Iya. Kalau pasien BPJS misal dia minap 3 malam gitu, pindah kelas bayarnya 450 ya? Oh, 750. Oh, biasanya gitu. Jadi dia kayak biasanya dia nggak ini mas, nggak bisa misal dia memang waktu masuk nih dia udah Aduh, putus-putus Mbak. Halo? halo Putus-putus Mbak. ya wifi-nya lagi mati mas, panas, dia lagi lag sinyalnya jelek. Halo. Halo, halo. Nah, apa ya? Gini biasanya kan kalau misalkan memang si pasien itu pengen di kamar yang VIP. Nah, Heeh. jadi dia dari awal itu udah nggak di kamar biasa mas, langsung ke kamar VIP. Oh gitu. Gimana? Atau dibuat 2 kamar VIP BPJS gitu apa ya? Berarti oh dibuat 2 kamar. Kalau enggak, ntar saya coba konfirmasi ke Pak Rian dulu Mbak ya. Oh iya, Heeh. Ya, kalau dia dia putus, bisa di kamar. putus Mbak. Jadi Kalau Mbak, aduh putus-putus suaranya Mbak. Ntar Mbak. oh iya mas.
Halo Mbak. Halo. Halo Mbak. Halo, gimana? Kalau enggak gini aja Mbak. Kalau semisal dia 3 hari ditambah di input tambah biaya gini aja gimana Mbak? Selisihnya. Aduh, putus-putus. Putus-putus suara sampai nih Mbak. Apa mau lanjut? Aduh, malah putus kabel. Udah nih, masuk nih. Nempel-nempel panas. Ngalur ya panasnya. Halo Mas. Cek 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 diri cek. Cek. Halo Mbak. Halo ya, gimana Mas? Ah. Nah ini udah jelas Mbak. Mm. Nah ini, Mbak jadi nanti buat apa namanya Mbak lain konsultan. Nah nanti selisihnya apa kamaran apa itu Mbak dimasukin di menu lain aja Mbak. Di menu lain. Di sini nih di menu pemasukan lain-lain. Jadi ntar gini Mbak, contoh kan selisih nih pasiennya. Itu bayarnya di akhir apa pas mau naik kelas toh Mbak? Pas udah mau pulang, jadi ntar kita kan Tahu berapa? biayanya berapa harinya. Oke benar. Nah ini Mbak berarti sampai ntar diklik menu ini, diklik aja Mbak, ditulis di sini lain gitu. Ntar bakal masuk di sini pemasukan lain-lain. Nah diklik di sini, terus dimasukin kategorinya, dipilih kategorinya apa. Ntar contoh dulu. Berarti nambah kategori ya Mas? Ya nambah kategorinya di sini Mbak. Contoh 09 kategorinya selisih kamar BCS. Sih apa nih? Oh, masuknya ke selisih ya? Apa Mbak bahasanya apa namanya? Pembayaran Jadi kamar nanti mandi itu aja ya? kamar kayak 2 kamar ya Mas ya ke klaimnya. Di BPJS dia ke klaim tapi dia ke klinik bayar gitu ya? Iya, yang diklaim ke BPJS ntar yang tetap di billing yang ini. Yang apa? Aduh, mana sih? Aduh, nggak bisa diklik lagi. Nah, oh, berarti yang 250 kamar VIP itu nggak dimasukin ke sini? Masukin nggak? Di Oh sini iya. ntar. Kumang. Bentar Mbak, ini kok. Oh, tadi telepon angkat sampean. Halo Mbak, halo. Halo. Yang mana Mbak maksudnya Mbak? Kan itu jadinya kalau misalkan dia 1 malam nih ke klaimnya 200 sama yang BPJS sama yang 250 yang VIP gitu. Kalau yang nanti ini yang selisih naik kelas yang di ini yang BPJS saja Mbak. Yang aduh, menjadi keluar. Maksudnya berarti yang VIP itu di luar dari sini. Ya, di luar dari billingnya. Oh, Pasien-pasien ini. Nah ini, jadi ini aja. Nah ini, oh bentar Mbak, BPJS lihatnya dari ini ya, di sininya kan, kamar ini kan. Ya wes ini dibuat ini aja kamar VIP nggak apa-apa.
Hmm, Jadi kan tetap cleaning ntar dapatnya kan di sini yang dapat dari duit cash yang pemasukan lain-lain ini ntar. oh masuknya ke lain-lain. Ya pendapatan yang dibayar ini pasiennya selisihnya itu. Mm-mm. 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 Oke, Mm-mm. Mbak, kalau yang ke klaim BPJS itu kan tetap yang 255 itu kan. Mm-mm, Iya, Nah, itu yang harga mm-mm, normal. Nah, habis itu yang kita yang kalau di peraturan BPJS kan nggak ada fee-nya. mm-mm. Berarti kita itu di pendapatan lain-lainnya. iya benar. Yang itu Iya. bukan. Oh, itu kalau BPJS kan sih? Itu nanti papa enggak mas? BPJS. Iya kan BPJS rate-nya yang ini Mbak, yang di sini. Oh, yang lain-lainnya nggak dilihat, Mas. Enggak, yang lain-lain kan nggak ketahuan BPJS, makanya dibedain menu. Masuk nggak sih panas? Ya, pakai laptop aja kita lihat biar jelas yuk. Mm. Apa itu cuman ID. meeting ID nih? Loh, itu yang baru apa yang lama? Ulang aja, ulang aja. Nah, apa yang mana? Hah? Ulang aja, sayang. Terus, berat. Kira-kira kayak mana Mbak? Udah clear belum yang masalah pendapatan yang lain ini? Di pendapatan lainnya di mana? Yang di sini yang misal pasien mau bayar selisihnya tadi itu, Mm-mm, kan nambahin dulu kategorinya. mm-mm. Kategorinya apa yang biasanya? Nggak apa-apa sih selisih pembayaran nggak jelas. Oke. Pendapatan biaya Tadi kamar CS aja. kan kalau yang pendapatan lainnya kita nih yang biar nggak ke cover ini toh, biar nggak ke Mm-mm. BPJS toh. Nah, berarti kayak Rajal, Rajal yang BPJS, terus kita ada yang bayar itu kan berarti di pendapat lainnya juga. Apa cuma RI aja? Nah, Yang ini kan udah ditambah kategorinya. Ntar pilih menu pemasukan lain-lain, dipilih kategorinya apa tadi? Apa tadi ya? Pembayaran lain. Nih, pendapatan biaya kamar BPJS, misal. Nah, ini petugasnya siapa? Ntar kan otomatis ngisi. Terima dari contoh nih pasien siapa gitu. Hmm. Eh, kayak tuan Ojo. nah, gini. Terus pemasukannya berapa semisal. Terus 500. 500.000 lah ya. 500 tuh agak. Keperluan apa? Cuma pembayaran selisih kamar BPJS. Nah, kalau udah simpan. Hmm. Aduh, mana? Oh, bisa. Kamar ini diubah pendapatan lain-lain. Namanya petugasnya diisi Tuan Paijo 500 tuh agak ngarang selisih. Nah,
Nah, ntar kayak gini Mbak masuknya Mbak. Ntar di sini bisa dicetak kwitansinya kalau mau dicetak. Jadi ntar pendapatan apa kamar juga kerekap di menu pemasukan lain-lain ini Mbak kayak gitu. Jadi ntar BPJS-nya tetap lihat di menu billingnya, total billingnya bukan di menu pendapatan lain-lain tadi itu. Nah BPJS lihatnya di sini ntar. Kalau misal mau dikirim klaim-klaimannya gitu. Udah lagi Mbak atau kayak mana? Apanya? Ada yang masih belum jelas Mbak? Bentar. Mau nanya Mas, Mm-mm. kan kalau apa namanya di kita kan cek asam urat, cek kolesterol itu kan bayar Heeh. di rawat jalan. Itu nanti masuknya di biaya lain-lain atau gimana? Ini rawat jalan apa rawat inap Mbak? Nanya ya. Halo. Gimana Mas? Rawat inap apa rawat jalan Mbak? Ya rawat inap ya rawat jalan biasanya. Rawat jalan itu biasanya BPJS pun tetap bayar Mbak. Iya. Oh gitu. Nggak ikut ke klaim Mbak. Gimana, Mas? Kalau misal kayak cek pemeriksaan lab itu rawat jalan kayak semprot itu nggak ke klaim ya dia. Ya kalau ngikutin dari BPJS sih, BPJS jamin semua itu terklaim. Tapi kan balik lagi ke kita, kitanya ya nggak untung gitu Mas. Oh gitu. Ya kalau memang konsepnya sama kayak apa namanya kamar tadi, ya berarti tetap dimenuhi ini Mbak. Jadi sembari di BPJS kena klaim, nunggu apa dapat uang BPJS dapat sama uang dari pasien dapat ya dimenuhi ini tadi jadinya kayak gitu. Nah kan berarti kan maksudnya bisa dapat dua uang gitu kan Mas Mbak ya? Dua pembayaran gitu kan? Iya. Iya, berarti kalau konsepnya kayak gitu ya sama Mbak. Di pemasukan lain-lain ini bayarnya. Berarti kalau yang biasanya taunya BPJS keluar itu kita ke pasien bayar ke kita berarti masuk ke yang lain-lainnya itu ya, Mas? Wah Mbak, kok gemai suaranya kayak mana Mbak? Jadi Gimana? kan kalau di BPJS kan semuanya kan terklaim gitu kan Mas. Nah pas kita kan di klinik ini ya ada beberapa peraturan yang harus dibayar. Nah berarti masuknya itu yang di pendapatan lain-lain gitu. Iya, kayak gitu Mbaknya. Masa kita bayar? Semisal gini Mbak, harga tarif kolesterol di Kanza di klinik berapa Mbak? 45. 45. Pasien bayarnya berapa? 45 itu Mas. 45 itu juga sama. Yang loyang tray itu.
GDS 35. Maksudnya harga tarif yang di tadi itu, yang di sana lab itu beda atau sama Mbak sama yang dapat dari BPJS? Yang dibayar pasien ini maksudnya? Gimana, Mas? Contoh gini, GDS di klinik yang ditarif itu loh, tarif lab, itu kan semisal 50. Itu kan untuk pasien umum semisal toh. Nah, kalau pasien BPJS itu bayarnya tetap 50 atau 35 atau berapa gitu maksud aku, Mbak. Tarif untuk tarif itu umum sama BPJS sama. Oh sama, ya kalau sama berarti nggak apa-apa. Di sini kan itu bukan ada di apa, bukan penambahan biaya, lo emang suruh bayar kan. Jadi kalau jalan nggak apa-apa. Aduh, ini ada nggak ya? Jadi dia Di masuk bilik. ke rawat jalan itu ya. Iya, sama aja di sini, tapi tinggal ada tindakannya gitu. Tapi beda ya. Kalau tindakan Tapi dia nggak dapat obat Mbak ya, cuman cek itu doang kan? dapet, dia biasanya rawat jalan. Nah, ketambahan itu cek lab itu tadi. Dapat obat nggak? Dapat obat ah? Dapet. Oh dapat. Jadi di sini ada penambahan obat ini ya. Lab. Kan semisal kalau dia ada lab, berarti kan di sini labnya semisal 50.000 ditambah obat, berarti kan bisa nambah tau di billingnya ini. Hah? Udah diambil sih. Di sini nggak apa-apa sih sebenarnya Mbak. Emang kalau berkas Gimana? klaim itu billingnya juga di klaim Mbak kalau di klinik Mbak. Gimana, Mas? Kalau di klinik untuk berkas klaim itu eh, kwitansi pembayaran ini dikirim ke BPJS ya.